Selamat malam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara khusus umat Santa Maria Fatima Brebes. Tidak terasa kita sudah memasuki pekan Advent yang kedua, ya. Dan mari kita bersama-sama melanjutkan permenungan kita dalam pendalaman iman Advent yang kedua. Pendalaman iman Advent minggu kedua ini kita mengambil tema harapanku makin jelas. Setelah minggu kemarin kita merenungkan soal iman, sekarang kita akan merenungkan harapan-harapan kita, perjalanan-perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Tentu iman dan pengharapan bukan sesuatu yang terpisah satu dengan yang lain, tetapi terhubung. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk memulai pendalaman iman pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita awali pendalaman iman kita pada malam hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, rekan-rekan muda dan anak-anak sekalian terkasih, pandemi COVID-19 masih belum berakhir dan nampaknya juga semakin banyak yang terdampak, tidak hanya dari segi kesehatan tetapi juga dalam bidang-bidang kehidupan kita yang lain. Tetapi Bapak Ibu, kita mesti tetap semangat, kita tetap jangan sampai kehilangan kegembiraan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan nampaknya Bapak Ibu dan saudara terkasih, seperti yang disampaikan oleh Presiden kita Bapak Jokowi, bahwa pada awal dulu bahwa kita mesti hidup berdampingan dengan virus corona untuk sekian waktu. Kita mesti harus memulai aktivitas kita dalam pekerjaan, di dalam kehidupan rohani, di dalam sosialita kita, tetapi dengan cara yang baru, dengan agar kita dapat bertahan, kita tetap terus berkembang, hidup dengan cara baru, aktivitas dengan protokol kesehatan. Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan, inilah sesuatu yang menjadi harapan kita, cara hidup yang baru. Harapan bukan hanya sekedar impian, keinginan-keinginan, tetapi harapan adalah sebuah kesadaran, sebuah cara hidup yang baru, dan keberanian untuk berjuang sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Tuhan pada kita dalam permenungan malam hari ini. Maka mari kita sejenak hening merasakan kehadiran Tuhan yang akan bersabda bagi kita, akan menuntun kita dengan sabda-sabdanya, membangun semangat dan iman kita agar kita senantiasa terus bergerak, berdaya, dan senantiasa membawa berkat bagi banyak orang, keluarga, saudara-saudari kita, gereja, dan masyarakat. Mari kita berdoa Bapak Ibu untuk mengawali permenungan kita pada malam hari ini. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Kami pada malam hari ini di dalam berbagai macam keterbatasan jarak, tempat, dan situasi, kami dapat berkumpul bersama-sama dengan anggota keluarga kami untuk mengisi masa Advent ini, untuk mempersiapkan perayaan Natal kehadiran Putramu di tengah dunia ini. Semoga kami Engkau sapa dengan sabdamu, sabdamu yang akan kami dengarkan dan akan kami renungkan. Semoga kami pun semakin percaya bahwa Engkau membawa harapan di dalam situasi wabah COVID-19 ini. Engkaulah yang menjadi harapan hidup kami, harapan yang juga menguatkan kami untuk menantikan kelahiran kehadiran Sang Mesias. Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan mengambil teks dari kitab suci, dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30 sebagai bahan permenungan kita yang menghantar kita untuk bermenung bersama untuk mempersiapkan
masa Natal yang akan datang. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita buka kitab suci kita. Kita buka dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai dengan ayat 30. Saya akan membacakan teks kitab suci ini. Bapak Ibu bisa membaca bersama dengan keluarga masing-masing di rumah atau dengan mengikuti pembacaan yang saya sampaikan malam hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk mengawali permenungan kita pada malam hari ini, saya akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang suster, sebut saja namanya Suster Agnes. Suster Agnes ini ditugaskan oleh pimpinannya untuk berkarya atau berpastoral dalam pastoral care di sebuah rumah sakit swasta. Suster yang tekun, suster yang rajin, yang sangat setia terhadap berbagai macam tugas yang diberikan kepadanya. Tentu dengan penuh semangat, suster Agnes, berjuang dan tanpa lelah membantu setiap pasien yang mencari kesehatan melalui pelayanan di rumah sakit tersebut. Lebih dari itu, Suster Agnes seringkali melakukan pelayanan kunjungan ke ruangan-ruangan, memberikan peneguhan bagi pasien, menyapa mereka, mendoakan mereka, dan itu memberikan dampak yang signifikan, membuat pasien menjadi gembira, penuh pengharapan, dan mempunyai seorang sahabat di dalam sakit dan derita mereka. Sehingga seringkali pasien lalu menjadi cepat sembuh. Dan sungguh banyak orang yang merasa dibantu oleh Suster Agnes. Namun ada satu kejadian, suatu ketika Suster Agnes jatuh sakit. Dan beliau didiagnosa mengalami sakit kanker usus stadium akhir. Secara manusiawi, Suster Agnes mengalami sebuah goncangan, kaget, dan awalnya beliau tidak bisa menerima kenyataan itu. Mengapa Tuhan, saya yang sudah mencoba bertekun, berjuang, menyerahkan hidup saya kepada Engkau, tetapi Kau berikan situasi yang demikian? Suster Agnes seringkali berkeluh kesah dengan sakitnya itu, dengan nasibnya itu. Di dalam doa-doa, di dalam perjumpaan-perjumpaan dengan rekan-rekan suster dan juga saudara-saudarinya, perasaan itu tidak diungkapkan. Pertanyaan-pertanyaan dalam doa-doanya kepada Tuhan seakan-akan tidak ada jawabannya. Sampai dengan suatu ketika, di dalam doanya Suster Agnes mendengar bisikan suara Tuhan.
Suster Agnes, sakitmu tidak seberapa dibandingkan penderitaanmu. Kata-kata Tuhan ini membuat Suster Agnes terkejut, tetapi sekaligus mengalami sebuah perubahan yang sangat luar biasa. Kata-kata Tuhan Yesus ini mengingatkannya kembali akan peristiwa penyelamatan Tuhan di dalam hidupnya. Bahwa apa yang dialami oleh Suster Agnes itu nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan fisik manusia semacam ini nggak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Tuhan, tidak hanya fisik tetapi juga dalam segala hal, terlebih atas kedosaan manusia. Setelah itu baru Suster Agnes mulai mampu menerima keadaan dan sakitnya. Walaupun dia yakin bahwa sakit yang dideritanya akan sulit untuk disembuhkan, bahkan mungkin dia juga sudah merasa ini hanya soal waktu. Tetapi karena Suster Agnes ini menerima sakit itu di dalam iman, lalu dia tampak tidak kehilangan kegembiraan dan kebahagiaannya. Penyakit yang dialaminya bukan menjadi sesuatu yang menyedihkan, tetapi sesuatu yang mesti dialami, sesuatu yang mesti dihadapi di dalam iman, sehingga orang walaupun hidupnya terbatas, sakit, tetapi tidak kehilangan iman dan kegembiraan, terlebih kehilangan pengharapannya. Suster Agnes telah menemukan suatu pengharapan serta kekuatan di dalam Kristus. Sebab Suster Agnes meyakini bahwa Kristus tidak pernah meninggalkannya. Kristus selalu ada bersamanya, khususnya dan terlebih lagi pada masa-masa sulit di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, setelah kita mendengarkan kisah kecil mengenai Suster Agnes tadi, mari kita memasuki renungan kita untuk permenungan masa Advent yang kedua ini. Yesus Kristus menyingkapkan seluruh rahasia keselamatan di dalam peristiwa kedatangan anak manusia, yaitu sebagai sebuah jawaban Allah kepada manusia. Perutusan anak manusia, yakni Yesus Kristus, tidaklah dapat dipahami oleh semua orang. Dalam Injil pada malam hari ini yang kita dengarkan bersama tadi, penyingkapan peristiwa penyelamatan itu hanya dapat dimengerti, dihidupi, dipahami oleh mereka yang dikatakan sebagai orang-orang kecil. Karena merekalah yang mampu mempercayai, mengimani pewartaan dan perutusan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak demikian oleh kitab suci, oleh Yesus dikatakan bagi orang-orang bijak dan orang-orang pandai. Penyingkapan peristiwa keselamatan ini akan lebih mampu diterima oleh orang-orang kecil. Orang-orang bijak dengan kepandaiannya, dengan kemampuan logika dan intelektualitasnya, seakan-akan mampu menyelesaikan masalah-masalah dalam hidupnya dengan kekuatannya sendiri. Orang-orang pandai dengan segala kemampuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi merasa bahwa hidupnya mampu ditopang oleh kekuatannya sendiri. Tetapi bagi orang-orang kecil, mereka hanya bisa mengandalkan Tuhan, mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Maka mereka akan mendapatkan kelegaan. Dan inilah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita pada hari ini, pada pertemuan yang kedua ini. Kristus menjadi harapan bagi banyak orang, bagi orang-orang yang mempercayainya, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Gambaran orang pandai, orang bijak dalam kitab suci adalah orang-orang yang memiliki kemampuan di dalam penafsiran. Mereka yang terpelajar,
terpandang oleh rakyat Yahudi pada waktu itu. Mereka adalah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang yang di seputaran Bait Allah, yang tinggal di sekitar Bait Allah. Sedangkan orang-orang yang dikatakan orang bijaksana dalam kitab suci adalah para imam maupun ahli Taurat yang memiliki wewenang, otoritas menafsirkan apa yang dikatakan di dalam Taurat Musa. Tapi pada kenyataannya, kebijaksanaan dan kepandaian yang mereka miliki itu tidak membawa mereka untuk mampu menyadari dan mempercayai Tuhan Yesus. Walaupun misteri kedatangan Allah di dunia itu nyata, mereka tidak mampu menyadarinya. Ada satu tembok yang sangat kuat menutupi hati mereka. Itulah mengapa Yesus mengatakan bahwa orang pandai dan orang bijak sulit untuk menemukan jalan keselamatan. Tetapi justru orang-orang kecil yang akan menjumpai ketenangan dan keselamatan itu. Karena bagi mereka, Yesus menjadi harapan mereka. Mereka mempercayai kekuatan Yesus. Mereka menyadari kehadiran Tuhan Yesus. Dan ketika Yesus mengundang mereka, mereka membuka hati akan kehadiran Tuhan. Orang-orang kecil itu mengalami penindasan, mengalami kesengsaraan. Mereka pula adalah pribadi-pribadi yang harus menanggung beban hukum, aturan-aturan pada masa waktu itu. Sedangkan mereka yang dikatakan pandai dan bijak lebih sedikit menanggung beban itu. Dalam hal inilah Yesus mengundang mereka untuk datang kepadanya. Yesus memberikan kelegaan bagi mereka. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, menjadi wajar kalau Yesus dalam bacaan Injil mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, kita dapat merasakan apa yang dialami oleh Suster Agnes tadi. Ketika dia hanya mengandalkan dirinya, kekuatan hidupnya, prestasi-prestasi hidupnya, dia tidak mampu memahami misteri sakitnya, dan terlebih lagi misteri keselamatan Allah. Tetapi justru ketika dia merendahkan hati dia, menerima apa yang terjadi dalam hidupnya dan menyerahkan itu kepada Tuhan, dia lalu menerima kegembiraan dan ketenangan dalam hidup. Sakitnya masih ada, tetapi cara suster itu dalam menghadapi sakit di dalam tubuhnya berbeda. Maka Bapak Ibu yang terkasih, seperti yang saya sampaikan di dalam pengantar tadi, seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi, kita mesti hidup berdampingan dengan virus corona itu, mungkin untuk sementara waktu. Barangkali Bapak Ibu dan terkasih di dalam Tuhan, kita punya keterbatasan. Entah itu keterbatasan sarana prasarana, keterbatasan kemampuan, dan lain sebagainya dalam menghadapi pandemi semacam ini. Tetapi mari kita juga menempatkan itu dengan cara pandang yang berbeda. Kalau kita menyerahkan itu semua, setelah kita berusaha, kita mencoba melakukan yang terbaik yang dapat kita lakukan, kita akan mendapatkan ketenangan. Kita akan menemukan keringanan di dalam hidup. Tuhan mungkin tetap membiarkan kesulitan-kesulitan itu datang, ada di sekitar kita. Tetapi juga pada kesempatan yang sama, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk meneruskan penjarahan iman kita. Kesulitan-kesulitan di dalam hidup, tantangan-tantangan dalam hidup kita, mungkin tetap ada. Tapi bagi kita yang menaruh harapan kepada Tuhan, kita tidak lalu kehilangan semangat
untuk terus berjuang dalam hidup. Maka Bapak Ibu dan yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengundang kita sekalian, saya dan Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan muda dan anak-anak sekalian, untuk datang kepadanya dengan segala situasi kita. Mungkin ada yang sakit, mengalami kegagalan dalam hidup, problem-problem dalam hidup berumah tangga, kegagalan di dalam pekerjaan, di dalam pergaulan dan sebagainya. Yesus mengatakan kepada kita, "Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Karena di tempat Yesus ada pengharapan, di tempat Yesus ada kelegaan, dan di tempat Yesus sekian luas untuk meletakkan beban-beban, kesulitan, ketakutan kita. Akhirnya Bapak Ibu dan yang terkasih dalam Tuhan, harapan yang dimaksud di dalam tema kita, permenungan kita pada malam hari ini adalah sebuah kesadaran akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Pada sisi yang lain kita diajak bahwa berpengharapan itu bukan sekedar ingin dan bermimpi, tetapi juga berjuang di dalam hidup. Maka Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ada dua pertanyaan yang dapat kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, apakah saya selama ini telah menemukan pengharapan atas segala beban yang kita pikul, atau sebaliknya, kita lebih mengisi hidup dengan berbagai macam keluhan kepada Allah? Yang kedua, apakah saya masih tetap setia kepada Allah, khususnya dalam masa-masa sulit di dalam hidup saya? Bapak Ibu dan yang terkasih, setelah kita renungkan dua pertanyaan ini, mari kita satukan segala doa dan harapan-harapan kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bapak, Ibu, dan yang terkasih, kita tutup seluruh rangkaian permenungan kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan bergembira atas pertemuan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur dan bergembira juga karena bisa memulai persiapan kelahiran Sang Putra di dalam hidup kami. Semoga apa yang sudah kami buat ini dapat menyenangkan Engkau, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita mohon berkat untuk perjalanan hidup kita dan sekaligus menutup rangkaian permenungan kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu sekalian terkasih, dengan demikian permenungan kita, permenungan Advent yang kedua sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita pergi, kita diajak untuk mewartakan kasih Tuhan. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji
jalan selalu rata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah